seorang bocah kurus yang tumbuh di tengah keterbatasan dalam bayang-bayang runtuhnya Uni Soviet. Kisah tentang mimpi, perjuangan, dan keberanian melawan keadaan. Kisah seorang anak kecil dari desa sederhana di Ukraina. Sebelum menjadi ikon sepak bola Eropa, sebelum namanya dielu-elukan di stadion-stadion Italia dan Inggris. Inilah kisah legenda Ukraina, Andrei Shevchenko. Terlahir dari keluarga yang sangat sederhana, dari ayah yang seorang tentara. Shevchenko lahir pada 29 September tahun 1976 di desa kecil bernama Divirkivskaina, dekat Kiev, Ukraina. Bagi Andrei kecil, bola bukan sekadar permainan, itu adalah pelarian. Itu adalah harapan. Shevchenko kecil diterima di Akademi Klub Besar Ukraina, FC Dynamo Kiev. Di akademi, tidak ada perlakuan istimewa, latihan keras, dan disiplin tinggi. Jika tidak kuat secara mental, kamu tersingkir. Banyak anak menyerah, tapi tidak untuk Shevchenko. Valery Lobanovsky adalah sosok penting yang membantu membentuk mentalnya. Tahun 1994, Shevchenko baru berusia 18 tahun, ia akhirnya dipromosikan ke tim utama FC Dynamo Kiev. Di awal musim, ia belum langsung menjadi starter tetap. Namun, setiap menit bermain yang ia dapatkan, ia manfaatkan dengan maksimal. Perlahan tapi pasti, Shevchenko mulai dipercaya sebagai striker utama. Bersama Dynamo Kiev, Shevchenko tampil di kompetisi Eropa dan mulai menunjukkan kualitasnya di hadapan klub-klub besar. Atas performa gemilangnya tersebut, pada 1999 AC Milan datang meminangnya dengan mahar 25 juta dolar. Angka besar pada saat itu. Masuk ke ruang ganti AC Milan berarti satu hal, tidak ada ruang adaptasi panjang. Musim debut 1999 sampai 2000. Shevchenko mencetak 24 gol di Serie A, langsung menjadi top skor liga. Dari sudut pandang AC Milan, transfer ini terlihat seperti risiko tinggi. Namun ada perspektif lain. Shevchenko datang dari sistem disiplin keras di bawah Valery Lobanovsky. Kedatangannya menjadi fondasi kebangkitan AC Milan awal 2000. Dan dari keputusan pindah ke Italia inilah, jalan menuju Ballon d'Or mulai terbuka. Tahun 2004, di tengah dominasi pemain-pemain dari Liga Besar Eropa Barat, seorang striker asal Ukraina berdiri di puncak dunia, Andrei Shevchenko, resmi memenangkan Ballon d'Or. Andrei Shevchenko membela AC Milan selama 2 periode, 1999 sampai 2006, dan sempat kembali pada 2008 sampai 2009. 175 gol dalam 322 laga, top skor 2 kali, juara Liga Champions, dan Ballon d'Or. Secara statistik, Shevchenko bukan hanya sukses di Milan, ia menjadi ikon generasi. Pada 28 Mei tahun 2006, Shevchenko meninggalkan Milan menuju Chelsea dengan biaya transfer 30,8 juta pound sterling. Pertanyaannya, apakah transfer ini keputusan teknis pelatih atau keputusan pemilik? Banyak laporan menyebut bahwa Jose Mourinho tidak sepenuhnya meminta Shevchenko, terungkap di kemudian hari oleh Mourinho, bahwa kedatangan Shevchenko dilakukan setelah kegagalan Chelsea menggaet Samuel Eto'o. Setelah 2 musim yang tidak memuaskan, Shevchenko dipinjamkan kembali ke AC Milan pada 2008. Kedatangan Shevchenko ke Milan untuk kedua kalinya ini dianggap kurang berhasil, setelah ia gagal mencetak 1 gol pun di Liga. Sekembalinya dari AC Milan, ia hanya tampil 1 kali di Liga. Pada 28 Agustus tahun 2009, Shevchenko menaikkan kontrak 2 tahun dengan mantan klubnya, Dynamo Kiev. Pada musim itu, ia seringkali diturunkan di posisi sayap kanan, sehingga ia pun mendapat penghargaan sebagai sayap kanan terbaik pada musim tersebut, dan juga didapuk sebagai pemain terbaik Liga Utama Ukraina. Pada 28 Juli tahun 2012, Shevchenko mengumumkan pensiun dari sepak bola untuk berkarier di politik.
Nama Shevchenko akan selalu disebut ketika kita membahas striker paling mematikan di awal 2000-an. Legenda tidak selalu sempurna, tapi legenda selalu meninggalkan jejak. Dan jejak Andriy Shevchenko akan tetap abadi dalam sejarah sepak bola. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk kisah legenda sepak bola lainnya.